Pak Presiden Prabowo Subianto sudah mengatakan siap membackup beberapa pemain tambahan nantinya yang menyusul. Pak Erick masih merahasiakan nama-nama tersebut, tapi pasti akan terwujud semuanya tim nasional kita, karena yang dibidik adalah bagaimana bisa berprestasi di Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia 2030. Pemirsa Garuda, 6 pemain diaspora kelas Eropa disebut masih menunggu. Revolusi Garuda belum berhenti. Di saat banyak negara masih sibuk mempersiapkan skuad mereka, Indonesia justru terus menjadi bahan pembicaraan di berbagai penjuru dunia. Dalam narasi yang beredar di kalangan supporter, nama Indonesia bahkan kembali viral hingga ke Amerika. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah kebangkitan Garuda yang sedang terjadi ini merupakan tanda bahwa sepak bola Indonesia akhirnya siap menembus level yang selama ini hanya menjadi impian? Dan jika proyek besar ini terus berjalan, mampukah Indonesia membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di panggung yang lebih tinggi? 6 pemain diaspora kelas Eropa sudah menunggu. Indonesia kembali viral. Revolusi Garuda makin mendunia. Di tengah panasnya pembahasan mengenai masa depan timnas Indonesia, satu hal yang membuat para supporter semakin bersemangat adalah fakta bahwa revolusi Garuda belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Setelah berbagai perubahan besar yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, kini perhatian publik kembali tertuju pada 6 pemain diaspora kelas Eropa yang dalam narasi ini disebut masih menunggu kesempatan untuk menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Dinzen Berghen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Kenneth Taylor, dan Janero Rediwald terus diperbincangkan oleh para pendukung yang percaya bahwa masa depan Garuda sedang dibangun dengan fondasi yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Yang membuat suasana semakin panas adalah bagaimana perkembangan timnas Indonesia mulai menarik perhatian yang lebih luas. Di media sosial, forum sepak bola, dan berbagai komunitas penggemar olahraga, pembahasan mengenai Indonesia terus bermunculan. Para supporter melihat bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia tidak hanya menjadi pembicaraan karena fanatisme supporternya, tetapi juga karena proyek sepak bola yang dianggap semakin ambisius. Kehadiran pemain diaspora, peningkatan kualitas permainan, dan visi jangka panjang yang dibangun membuat banyak orang mulai memperhatikan perjalanan Garuda. Bagi para fans garis keras, semua ini bukan sekadar kebetulan. Mereka percaya bahwa perubahan yang terjadi hari ini adalah hasil dari proses panjang yang akhirnya mulai menunjukkan hasil. Timnas Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang. Timnas Indonesia mulai membangun identitas, mulai membangun sistem, dan mulai membangun generasi baru yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Dalam narasi para pendukung, muncul keyakinan bahwa jika proyek ini terus berkembang, maka Indonesia akan semakin diperhitungkan dalam percaturan sepak bola Asia. Bukan karena satu kemenangan atau satu turnamen semata, tetapi karena adanya fondasi yang terus diperkuat dari waktu ke waktu. Kehadiran 6 pemain diaspora yang disebut memiliki pengalaman dan kultur sepak bola Eropa dianggap dapat menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Mereka dipandang sebagai tambahan kualitas yang mampu meningkatkan standar kompetisi di dalam skuad Garuda. Yang paling membuat para supporter bersemangat adalah perasaan bahwa Indonesia akhirnya sedang bergerak ke arah yang jelas. Tidak lagi hanya berbicara tentang harapan, tidak lagi hanya membicarakan potensi, tetapi mulai membangun langkah nyata menuju masa depan yang lebih besar. Setiap perkembangan yang terjadi seolah menjadi bukti bahwa Garuda sedang mempersiapkan diri untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan jika suatu hari nanti seluruh potongan puzzle itu berhasil disatukan, jika para pemain muda berkembang sesuai harapan, jika para diaspora yang dibicarakan benar-benar menjadi bagian dari proyek besar ini, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan memasuki era baru yang selama ini selalu diimpikan oleh jutaan pendukungnya. Karena bagi fans garis keras Garuda, revolusi ini belum selesai. AFF bukan akhir, satu generasi bukan akhir. Dan 6 pemain diaspora itu mungkin hanyalah awal dari babak berikutnya, babak ketika Garuda terus membangun kekuatannya. Babak ketika Indonesia terus mengejar mimpi yang lebih besar. Dan babak ketika dunia mulai menyadari bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju level yang baru, dan semakin besar perhatian yang datang kepada timnas Indonesia, semakin besar pula harapan yang mulai tumbuh di hati jutaan pendukung Garuda. Bagi para fans garis keras, apa yang sedang terjadi saat ini bukan lagi sekadar fase perkembangan biasa. Mereka melihat sebuah perubahan besar yang perlahan sedang mengubah wajah sepak bola Indonesia. Perubahan yang tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam cara tim ini dipandang oleh dunia luar. Dalam narasi besar yang berkembang di kalangan supporter, Indonesia mulai dianggap memiliki keberanian untuk membangun masa depan dengan cara yang berbeda, lebih modern, lebih terstruktur, dan lebih berani dibandingkan sebelumnya. Perhatian publik yang terus meningkat membuat setiap perkembangan timnas Indonesia menjadi sorotan. Nama-nama diaspora yang masuk dalam proyek jangka panjang terus dibicarakan. Para pendukung membayangkan bagaimana kualitas skuad Garuda akan berubah ketika pengalaman sepak bola Eropa berpadu dengan semangat juang pemain lokal yang selama ini menjadi identitas utama Indonesia. Bagi mereka, kombinasi tersebut bisa menjadi kekuatan yang sangat berbahaya. Bukan hanya karena kualitas individu para pemain, tetapi karena persaingan internal yang akan tercipta di dalam tim. Ketika setiap posisi diperebutkan oleh pemain-pemain berkualitas, maka seluruh skuad akan terdorong untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Di sisi lain,
Perubahan mentalitas juga mulai menjadi pembahasan utama. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dipuji karena semangat juangnya. Namun dalam revolusi yang sedang dibangun ini, semangat saja dianggap tidak cukup. Timnas Indonesia harus memiliki disiplin, organisasi permainan, dan kemampuan untuk menjaga konsistensi dalam setiap pertandingan. Itulah sebabnya banyak supporter percaya bahwa proyek yang sedang berjalan saat ini bukan hanya tentang menambah pemain baru, tetapi tentang membangun budaya baru di dalam tim. Budaya yang menuntut profesionalisme, kerja keras, dan keberanian untuk terus berkembang. Bagi para pendukung garis keras, inilah bagian yang paling menarik. Mereka merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia tidak hanya mengejar hasil jangka pendek. Indonesia sedang mencoba membangun fondasi yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Setiap pemain muda yang berkembang, setiap talenta diaspora yang dipantau, dan setiap perubahan sistem yang dilakukan dianggap sebagai bagian dari proses besar menuju masa depan yang lebih kuat. Mereka melihat revolusi ini sebagai perjalanan panjang yang suatu hari nanti dapat mengubah posisi Indonesia dalam peta sepak bola Asia. Optimisme itu semakin kuat karena banyak supporter merasa bahwa Indonesia kini memiliki sesuatu yang sangat penting, arah yang jelas. Timnas tidak lagi bergerak tanpa tujuan. Ada visi yang ingin dicapai, ada standar yang ingin dibangun, dan ada keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil hari ini merupakan investasi untuk masa depan. Itulah sebabnya setiap kabar mengenai pemain diaspora, setiap laporan mengenai perkembangan skuad, dan setiap pembahasan mengenai revolusi Garuda selalu mendapat perhatian besar dari para pendukung. Karena jauh di dalam hati mereka, ada satu harapan yang terus hidup. Harapan bahwa suatu hari nanti Timnas Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan Asia Tenggara, tetapi juga mampu menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di tingkat Asia. Harapan bahwa Garuda dapat terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Dan harapan bahwa generasi baru yang sedang dipersiapkan saat ini akan menjadi generasi yang membawa Indonesia menuju babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Bagi para fans garis keras, perjalanan ini masih sangat panjang. Namun justru disitulah letak keindahannya. Mereka merasa sedang menyaksikan awal dari sebuah proses besar. Sebuah proses yang mungkin tidak akan selesai dalam satu malam, tetapi memiliki potensi untuk mengubah masa depan. Dan selama mimpi itu masih hidup, selama Garuda terus berjuang dan terus berkembang, keyakinan itu akan tetap ada. Bahwa suatu hari nanti Indonesia akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya, membawa harapan jutaan supporter yang tidak pernah berhenti percaya, dan di tengah besarnya antusiasme terhadap revolusi yang sedang berjalan, muncul satu target yang mulai menjadi pembicaraan hangat di kalangan supporter Garuda. Target itu bukan sekadar menjuarai satu turnamen, bukan sekadar menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Dalam narasi besar yang berkembang di kalangan pendukung, John Hertman disebut ingin membawa timnas Indonesia terbang jauh lebih tinggi hingga mampu bersaing di level internasional yang lebih luas. Salah satu simbol dari ambisi tersebut adalah mimpi untuk melihat Indonesia terus merangkak naik dalam peringkat dunia dan suatu hari menembus jajaran 50 besar dunia. Bagi banyak supporter garis keras, angka 50 bukan sekadar angka. Angka itu melambangkan perubahan status. Melambangkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi peserta dalam kompetisi internasional, tetapi mulai diakui sebagai tim yang memiliki kualitas dan konsistensi. Untuk mencapai level tersebut tentu tidak mudah. Dibutuhkan kemenangan demi kemenangan, performa yang stabil, pembinaan pemain yang berkelanjutan, serta sistem yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Namun justru karena sulit itulah target tersebut menjadi sesuatu yang begitu menarik untuk diperjuangkan. Dalam narasi revolusi ini, Hertman digambarkan tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek. Ia ingin membangun fondasi yang membuat timnas Indonesia mampu berkembang secara berkelanjutan. Setiap pemain muda yang diberi kesempatan, setiap diaspora yang dipantau, dan setiap perubahan yang diterapkan di dalam tim dianggap sebagai bagian dari proses menuju tujuan yang lebih besar. Karena untuk bisa bersaing di level internasional, sebuah tim tidak cukup hanya memiliki pemain berbakat. Sebuah tim harus memiliki identitas permainan, kedalaman skuad, dan mentalitas yang kuat. Yang membuat para pendukung semakin optimistis adalah munculnya generasi baru yang mulai menunjukkan potensinya. Dalam cerita besar ini, 6 pemain diaspora yang terus dikaitkan dengan proyek masa depan menjadi bagian dari harapan tersebut. Mereka dipandang sebagai tambahan kualitas yang dapat membantu meningkatkan standar permainan tim secara keseluruhan. Ketika pengalaman sepak bola Eropa bertemu dengan semangat juang khas Indonesia, banyak supporter membayangkan lahirnya skuad yang lebih kompetitif dan lebih siap menghadapi tantangan internasional. Di sisi lain, target menuju peringkat yang lebih tinggi juga menjadi motivasi bagi seluruh pemain. Setiap pertandingan kini memiliki arti yang lebih besar. Setiap kemenangan bukan hanya soal 3 poin atau trofi, tetapi juga tentang membangun reputasi Indonesia di mata dunia. Semakin banyak hasil positif yang diraih, semakin besar pula peluang Garuda untuk terus naik dan mendapatkan pengakuan yang lebih luas di kancah internasional. Bagi para fans garis keras, inilah bagian yang paling membanggakan. Mereka tidak hanya ingin melihat Indonesia menang hari ini. Mereka ingin melihat Indonesia berkembang menjadi negara yang mampu bersaing secara konsisten. Mereka ingin melihat Garuda dihormati oleh lawan-lawannya. Mereka ingin melihat setiap pertandingan timnas Indonesia disaksikan dengan rasa percaya diri, bukan sekadar harapan. Dan jika revolusi yang sedang dibangun ini terus berjalan sesuai rencana,
maka bukan tidak mungkin suatu hari nanti Indonesia akan melihat dirinya berada di posisi yang selama ini terasa begitu jauh. Posisi di mana Garuda tidak lagi hanya bermimpi untuk terbang tinggi, tetapi benar-benar terbang di antara tim-tim yang diperhitungkan di dunia. Karena bagi para pendukung Garuda, revolusi ini bukan tentang satu generasi, bukan tentang satu turnamen, dan bukan tentang satu kemenangan. Revolusi ini adalah tentang membangun masa depan. Masa depan di mana timnas Indonesia terus naik, terus berkembang, dan terus mengejar standar yang lebih tinggi. Masa depan di mana Garuda mampu mengepakkan sayapnya di panggung internasional dengan penuh kebanggaan. Dan masa depan di mana mimpi untuk melihat Indonesia menjadi kekuatan yang disegani bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan tujuan yang terus diperjuangkan setiap hari. Dan yang membuat euforia para pendukung semakin memuncak adalah munculnya berbagai perdebatan di kalangan pecinta sepak bola internasional dalam narasi ini. Setelah melihat perkembangan timnas Indonesia yang terus meningkat, banyak pengamat, mantan pemain, dan legenda sepak bola dalam cerita ini mulai memberikan perhatian khusus kepada proyek revolusi Garuda. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dari Indonesia. Mereka melihat sebuah tim yang sedang tumbuh, sebuah negara yang memiliki gairah sepak bola luar biasa, dan sebuah proyek jangka panjang yang dibangun dengan visi yang jelas. Dalam narasi yang berkembang di kalangan supporter garis keras, bahkan muncul anggapan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu kekuatan baru Asia jika proses pembangunan ini terus berjalan. Perdebatan pun semakin panas ketika sejumlah pengamat fiktif mulai membandingkan perkembangan Indonesia dengan beberapa negara Asia lainnya yang selama ini lebih sering tampil di level tertinggi. Nama-nama seperti Qatar, Uzbekistan, Arab Saudi, hingga Irak terus muncul dalam diskusi tersebut. Para pendukung Garuda tentu langsung menyambut perdebatan itu dengan penuh semangat. Bagi mereka, yang membuat Indonesia istimewa bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi tentang bagaimana sepak bola telah menjadi bagian dari identitas bangsa. Stadion yang penuh, dukungan jutaan supporter, antusiasme yang tidak pernah padam, dan semangat luar biasa dari para pemain dianggap sebagai modal yang tidak dimiliki banyak negara lain. Mereka percaya bahwa jika semua potensi itu dipadukan dengan pembinaan yang benar, kualitas pemain yang terus meningkat, dan sistem yang kuat, maka Indonesia dapat berkembang menjadi kekuatan besar di masa depan. Di tengah suasana tersebut, nama John Hertman kembali menjadi sorotan. Dalam cerita ini, ia digambarkan sebagai sosok yang tidak hanya membangun tim, tetapi juga membangun mentalitas baru. Mentalitas untuk berani bermimpi besar. Mentalitas untuk tidak takut bersaing dengan negara manapun. Dan mentalitas untuk percaya bahwa Indonesia memiliki tempat di level yang lebih tinggi jika terus bekerja keras dan berkembang. Banyak supporter garis keras kemudian mulai membayangkan satu skenario besar. Bagaimana jika revolusi ini berhasil? Bagaimana jika 6 pemain diaspora yang terus dibicarakan benar-benar bergabung? Bagaimana jika generasi muda Indonesia berkembang sesuai harapan? Dan bagaimana jika seluruh proyek besar ini berjalan sesuai rencana selama beberapa tahun ke depan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat optimisme semakin membesar. Karena dalam pandangan mereka, Garuda saat ini belum mencapai puncaknya. Garuda baru saja lepas landas. AFF hanyalah permulaan. Generasi baru-baru saja dibentuk. Dan 6 pemain diaspora yang menunggu di depan seolah menjadi simbol bahwa perjalanan besar ini masih sangat panjang. Kini jutaan pasang mata mulai menatap ke depan. Mereka tidak lagi hanya memikirkan pertandingan berikutnya. Mereka mulai membayangkan masa depan. Masa depan ketika Indonesia memiliki skuad yang lebih kuat, peringkat yang lebih tinggi, dan pengaruh yang lebih besar dalam sepak bola Asia. Dan jika revolusi itu benar-benar berhasil mencapai seluruh targetnya, maka para pendukung percaya bahwa dunia tidak akan lagi memandang Indonesia sebagai tim yang penuh potensi semata. Dunia akan melihat Indonesia sebagai tim yang berhasil mengubah mimpi menjadi kenyataan. Tim yang berani membangun masa depan. Tim yang berani menantang batasnya sendiri. Dan tim yang membuat Garuda terbang semakin tinggi di langit sepak bola internasional, dan seiring berjalannya waktu, keyakinan para pendukung Garuda justru semakin kuat. Mereka merasa bahwa apa yang sedang terjadi saat ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang yang mulai menunjukkan arah yang jelas. Dalam narasi besar revolusi Garuda, Indonesia digambarkan sedang memasuki fase yang sangat penting. Fase ketika fondasi mulai dibangun, ketika generasi baru mulai bermunculan, dan ketika mimpi besar yang selama ini hanya menjadi pembicaraan mulai terlihat lebih nyata dari sebelumnya. Bagi para supporter garis keras, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya terletak pada siapa saja pemain yang akan datang atau siapa saja yang akan memperkuat skuad di masa depan. Kekuatan terbesar Indonesia adalah jutaan pendukung yang tidak pernah berhenti percaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari stadion hingga media sosial, dukungan terhadap timnas Indonesia terus mengalir tanpa henti. Inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa Indonesia memiliki sesuatu yang sangat spesial. Sebuah energi besar yang mampu mendorong perkembangan sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Dalam cerita revolusi ini, 6 nama diaspora yang terus dikaitkan dengan masa depan Garuda menjadi simbol harapan baru. Pascal Struijk, Dean Zimmergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Kenneth Taylor, dan Janero Rediwald dipandang sebagai bagian dari generasi yang dapat memperkuat fondasi timnas Indonesia. Kehadiran mereka dibayangkan bukan hanya menambah kualitas di atas lapangan, tetapi juga meningkatkan standar persaingan di dalam tim. Ketika persaingan semakin ketat, kualitas tim akan ikut meningkat.
Dan ketika kualitas tim meningkat, maka mimpi-mimpi besar yang dulu terasa mustahil perlahan mulai terasa mungkin untuk dicapai. Di bawah arahan John Hertman dalam narasi ini, Indonesia juga mulai membangun identitas baru. Identitas sebagai tim yang berani memainkan sepak bola modern. Identitas sebagai tim yang tidak takut menghadapi tekanan. Dan identitas sebagai tim yang selalu datang ke lapangan dengan keyakinan bahwa mereka mampu bersaing melawan siapapun. Perubahan pola pikir seperti inilah yang dianggap sebagai bagian terpenting dari revolusi yang sedang berlangsung. Yang membuat para pendukung semakin bersemangat adalah kenyataan bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. AFF hanya menjadi salah satu bab dalam cerita panjang yang sedang ditulis. Setelah itu masih ada proyek pengembangan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi, dan kemungkinan hadirnya wajah-wajah baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Semua itu membuat optimisme terus tumbuh dari hari ke hari. Banyak fans garis keras kemudian mulai membayangkan masa depan yang lebih besar. Mereka membayangkan stadion yang penuh sesak setiap kali Indonesia bertanding. Mereka membayangkan Garuda menghadapi tim-tim kuat Asia dengan penuh percaya diri. Mereka membayangkan generasi baru yang tumbuh dengan standar lebih tinggi dan mentalitas yang lebih kuat. Dan yang paling penting, mereka membayangkan Indonesia menjadi negara yang dihormati karena kualitas sepak bolanya, bukan hanya karena fanatisme suporternya. Karena pada akhirnya, revolusi Garuda bukan hanya tentang hasil pertandingan. Revolusi ini adalah tentang membangun kepercayaan diri sebuah bangsa sepak bola. Tentang membangun keyakinan bahwa Indonesia mampu berkembang. Tentang membuktikan bahwa dengan kerja keras, visi yang jelas, dan dukungan yang tidak pernah padam, Garuda bisa terus terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan itulah mengapa para pendukung garis keras terus mengikuti setiap perkembangan dengan penuh antusias. Mereka merasa sedang menyaksikan awal dari sebuah perjalanan yang sangat besar. Perjalanan yang mungkin akan penuh tantangan, penuh tekanan, dan penuh rintangan. Namun mereka percaya bahwa selama Garuda terus bergerak maju, selama mimpi itu terus diperjuangkan, maka masa depan sepak bola Indonesia akan selalu memiliki alasan untuk membuat mereka berharap. Dan di tengah semakin besarnya optimisme yang mengelilingi revolusi Garuda, muncul kabar yang membuat para pendukung semakin bersemangat. Dalam narasi ini, proses penguatan timnas Indonesia disebut mendapat dorongan yang semakin besar dari berbagai pihak. Dukungan terhadap kemajuan sepak bola nasional digambarkan terus mengalir, termasuk dari jajaran pemimpin negara yang menaruh perhatian terhadap perkembangan olahraga paling populer di Indonesia tersebut. Bagi para supporter garis keras, dukungan seperti ini dianggap sangat penting. Karena membangun tim nasional yang kuat tidak hanya membutuhkan pemain berkualitas dan pelatih hebat, tetapi juga memerlukan komitmen jangka panjang dari berbagai elemen yang terlibat dalam perkembangan sepak bola nasional. Dalam cerita ini, dukungan yang semakin besar terhadap proyek Garuda membuat banyak pihak optimistis bahwa berbagai program pengembangan dapat berjalan lebih cepat dan lebih terarah. Di saat yang sama, pembahasan mengenai pemain diaspora terus menjadi sorotan utama. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Dinsenbergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Knetteler, dan Janero Rediwald masih menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan supporter. Banyak yang percaya bahwa jika proyek besar ini terus bergerak maju, maka kualitas timnas Indonesia akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kehadiran pemain-pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa dianggap dapat menjadi salah satu bagian penting dalam proses peningkatan standar permainan Garuda. Yang membuat para pendukung semakin bersemangat adalah keyakinan bahwa Indonesia kini sedang membangun sesuatu yang lebih besar daripada sekadar satu turnamen atau satu generasi pemain. Revolusi yang sedang berjalan digambarkan sebagai proyek jangka panjang yang bertujuan menciptakan fondasi kuat bagi masa depan sepak bola nasional. Setiap langkah yang diambil hari ini dianggap sebagai investasi untuk tahun-tahun mendatang, ketika Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan lebih konsisten di level Asia. Di berbagai forum supporter, optimisme pun terus tumbuh. Mereka melihat semakin banyak talenta muda bermunculan, semakin banyak pemain keturunan yang tertarik dengan proyek Garuda, dan semakin banyak perhatian yang diberikan kepada perkembangan sepak bola nasional. Semua itu menciptakan keyakinan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Karena bagi para fans garis keras, revolusi Garuda bukan hanya tentang siapa yang datang hari ini atau siapa yang bermain besok. Revolusi Garuda adalah tentang membangun masa depan, tentang menciptakan generasi yang lebih kuat dari generasi sebelumnya, dan tentang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa Indonesia semakin dekat kepada mimpi besarnya untuk menjadi salah satu kekuatan yang disegani di Asia. Maka tidak mengherankan jika antusiasme para pendukung terus meningkat dari hari ke hari. Mereka merasa bahwa perjalanan besar ini masih panjang, tetapi arah yang dituju semakin jelas. Dan selama semangat itu tetap menyala, selama para pemain terus berkembang, dan selama seluruh elemen sepak bola Indonesia terus bergerak bersama, harapan akan masa depan yang lebih cerah akan selalu hidup di hati jutaan pendukung Garuda. Dan semakin banyak pihak yang memberikan perhatian terhadap perkembangan sepak bola nasional, semakin besar pula keyakinan para pendukung bahwa Indonesia sedang memasuki era yang berbeda. Dalam narasi besar revolusi Garuda ini, dukungan yang terus mengalir dianggap sebagai bahan bakar penting untuk mempercepat transformasi yang sedang dibangun. Karena sepak bola modern tidak hanya membutuhkan pemain hebat di lapangan, tetapi juga membutuhkan ekosistem yang kuat di luar lapangan. Ketika semua pihak bergerak ke arah yang sama, maka mimpi besar yang selama ini terasa jauh mulai terlihat lebih dekat. Bagi para supporter garis keras, yang paling menarik bukan hanya soal siapa yang akan bergabung ke timnas Indonesia,
tetapi bagaimana proyek besar ini mampu menarik perhatian pemain-pemain diaspora yang selama ini berkarir di lingkungan sepak bola Eropa. Dalam cerita ini, keberhasilan Garuda menunjukkan perkembangan yang positif membuat semakin banyak talenta keturunan Indonesia mulai melirik peluang untuk menjadi bagian dari masa depan sepak bola nasional. Mereka melihat tim yang sedang berkembang, melihat dukungan luar biasa dari supporter, dan melihat visi besar yang sedang dibangun untuk jangka panjang. Itulah sebabnya nama-nama seperti Pascal Struijk, Dinsen Bergen, Laurin Ulrich, Reno Mons, Knut Taylor, dan Janero Rediwald terus menjadi pembahasan utama. Keenam pemain tersebut dalam narasi ini dianggap sebagai simbol bahwa Indonesia mulai memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Bukan lagi hanya karena faktor emosional, tetapi juga karena adanya proyek sepak bola yang dianggap semakin serius dan semakin menjanjikan. Yang membuat para pendukung semakin optimistis adalah munculnya keyakinan bahwa revolusi ini baru memasuki tahap awal. Banyak yang percaya bahwa beberapa tahun ke depan akan menjadi periode yang sangat menentukan. Jika pembinaan pemain muda berjalan baik, jika kualitas kompetisi terus meningkat, dan jika proyek penguatan skuad terus berkembang, maka Indonesia dapat memiliki fondasi yang jauh lebih kuat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Di bawah kepemimpinan John Hertman dalam cerita ini, Garuda digambarkan sedang membangun identitas baru. Identitas sebagai tim yang tidak lagi hanya mengandalkan semangat, tetapi juga memiliki organisasi permainan yang jelas, disiplin yang tinggi, dan keberanian untuk bersaing melawan siapapun. Filosofi inilah yang membuat para supporter merasa bahwa perubahan yang sedang terjadi bukan sekadar perubahan sementara, melainkan sebuah proses jangka panjang yang memiliki tujuan besar. Karena pada akhirnya, revolusi Garuda bukan hanya tentang sepak bola. Revolusi ini adalah tentang harapan. Tentang keyakinan bahwa Indonesia bisa berkembang jika memiliki visi yang jelas dan keberanian untuk terus melangkah maju. Setiap pemain muda yang muncul, setiap talenta diaspora yang tertarik bergabung, dan setiap langkah yang diambil untuk memperkuat fondasi sepak bola nasional menjadi bagian dari cerita besar yang sedang ditulis. Dan jika semua bagian dari cerita itu berhasil berjalan sesuai harapan, maka mungkin suatu hari nanti para pendukung akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa mereka pernah berada di titik awal sebuah perubahan besar. Titik ketika Indonesia mulai membangun masa depannya dengan lebih serius. Titik ketika Garuda mulai mengepakkan sayapnya lebih lebar. Dan titik ketika mimpi besar untuk melihat Indonesia menjadi kekuatan sepak bola yang disegani mulai berubah dari sekadar harapan menjadi tujuan yang nyata. Karena bagi para pendukung Garuda, revolusi ini belum mencapai puncaknya. Revolusi ini baru saja dimulai, dan langit yang ingin dituju masih jauh lebih tinggi, karena dalam cerita revolusi ini, setiap langkah kecil hari ini dipercaya bisa menjadi pondasi bagi lompatan besar Indonesia di masa depan. Dan menjelang bergulirnya Piala AFF, suasana di sekitar timnas Indonesia dalam cerita ini semakin dipenuhi tanda tanya. Bukan karena persiapan yang buruk, justru sebaliknya. Dalam narasi yang berkembang di kalangan supporter, skuad Garuda disebut telah menjalani pemusatan latihan tertutup dengan intensitas tinggi. Hampir tidak ada informasi yang keluar. Tidak banyak bocoran. Tidak banyak gambar latihan yang beredar. Situasi inilah yang membuat rasa penasaran para pendukung semakin memuncak dari hari ke hari. Banyak fans garis keras mulai percaya bahwa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan secara khusus. Mereka melihat ketenangan yang tidak biasa. Mereka melihat bagaimana tim pelatih memilih fokus bekerja tanpa banyak berbicara kepada publik. Dan justru karena itulah berbagai spekulasi mulai bermunculan. Dalam cerita ini, sebagian supporter meyakini bahwa kejutan terbesar bukanlah apa yang terlihat hari ini, melainkan apa yang akan diperlihatkan ketika turnamen benar-benar dimulai. Pemusatan latihan tertutup tersebut disebut menjadi bagian dari upaya membangun chemistry dan pemahaman taktik yang lebih kuat di dalam skuad. Para pemain digambarkan bekerja keras setiap hari, beradaptasi dengan sistem permainan yang diinginkan oleh John Hertman, dan mempersiapkan diri menghadapi tekanan besar yang akan datang. Tidak ada ruang untuk santai. Tidak ada ruang untuk kehilangan fokus. Karena semua orang memahami bahwa AFF kali ini dipandang sebagai langkah pertama dari revolusi yang lebih besar. Yang membuat suasana semakin menarik adalah munculnya berbagai rumor mengenai pemain naturalisasi yang dalam cerita ini sengaja dirahasiakan hingga waktu yang dianggap tepat. Tidak ada kepastian, tidak ada pengumuman resmi. Hanya berbagai spekulasi yang membuat rasa penasaran publik semakin meningkat. Para pendukung mulai bertanya-tanya siapa sosok yang sedang dipersiapkan. Apakah akan ada wajah baru yang tiba-tiba muncul? Apakah akan ada kejutan yang benar-benar di luar perkiraan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di media sosial dan forum supporter. Bagi para fans garis keras, justru misteri itulah yang membuat AFF kali ini terasa berbeda. Mereka merasa sedang menunggu sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak hanya akan memengaruhi satu pertandingan, tetapi mungkin akan menjadi bagian dari cerita panjang revolusi Garuda. Karena dalam pandangan mereka, tim yang sedang dibangun saat ini tidak disusun hanya untuk mengejar hasil sesaat. Tim ini sedang dipersiapkan untuk masa depan yang lebih jauh. Semakin dekat hari pertandingan, semakin tinggi pula ekspektasi yang muncul. Para pemain disebut sudah memahami besarnya harapan yang berada di pundak mereka. Mereka tidak hanya membawa nama sendiri. Mereka membawa harapan jutaan pendukung yang ingin melihat Indonesia terus berkembang.
Mereka membawa mimpi tentang generasi baru Garuda yang mampu bersaing dengan lebih percaya diri. Dan mereka membawa keyakinan bahwa AFF bisa menjadi momen penting dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Karena dalam cerita ini, AFF bukan sekadar turnamen tahunan. AFF adalah panggung pertama. Panggung untuk memperlihatkan hasil dari persiapan yang panjang. Panggung untuk memperkenalkan identitas baru Garuda. Dan mungkin, panggung untuk menghadirkan kejutan yang selama ini sengaja disimpan rapat-rapat. Itulah sebabnya jutaan supporter mulai menghitung hari. Mereka menunggu peluit pertama dibunyikan. Mereka menunggu misteri itu terungkap. Dan mereka menunggu untuk melihat apakah AFF benar-benar akan menjadi babak awal dari sejarah baru yang sedang ditulis oleh Garuda. Karena dalam revolusi ini, kejutan terbesar seringkali datang ketika tidak ada seorang pun yang menduganya.